Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk bantu memimpin doanya. Untuk pembelajaran, apa baik kita berdoa? Doa mulai. Doa. Selanjutnya saya akan melakukan absensi ya. Cok Istri Intan Aprilia Fardini. Hadir. Dita Puryani Asis Tabang. Baik, jadi hari ini semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya ingin mengecek dulu ya kesiapan belajar kalian ya. Sekarang silahkan dicek kerapian pakaiannya. Sudah rapi belum? Sudah. Kemudian kalian bisa lihat ke bawah, samping kanan dan kiri. Ada sampah atau tidak? Kelasnya bersih ya, jadi nanti kita bisa belajarnya lebih nyaman. Kemudian kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis di atas meja? Sudah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apakah kalian sudah siap? Siap. SMK bisa. Kesehatan nomor 1. 10 perawatan tua. Jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar kebutuhan dasar manusia ya, dengan materi pemeriksaan suhu tubuh ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya terkait dengan materi fungsi perawat. Apakah kalian masih ingat dengan materi fungsi perawat yang minggu lalu saya sampaikan? Baik. Sekarang saya ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan fungsi perawat itu apa saja? Ya, silahkan Dayu Cynthia. Jadi fungsi perawat itu ada 3. Yang pertama ada fungsi independen, yang kedua ada fungsi dependen, dan yang ketiga itu ada fungsi interdependen. Cynthia. Ya, baik. Sekarang siapa nih yang bisa menjelaskan fungsi perawat terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Dayu Cynthia? Siapa nih yang bisa jawab? Oh ya, silahkan, Coin. Nah, jadi benar banget apa yang dilakukan dari Cynthia tadi. Fungsi perawat itu ada 3. Yang pertama itu ada fungsi independen, di mana perawat itu mampu melakukan pekerjaan atau tugasnya secara mandiri atau dilakukan sendiri. Sedangkan fungsi dependen itu di mana perawat melakukan tugasnya itu dari suruhan atau perintah dari orang lain atau perawat lain. Sedangkan fungsi interdependen itu adalah perawat melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, di mana antara satu tim ini nanti akan tercipta seperti ketergantungan seperti itu. Oke, terima kasih. Tangan untuk Coin. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Coin itu sudah benar sekali ya. Jadi fungsi independen itu adalah di mana perawat itu melakukan tindakan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dasar pasiennya. Ya, kemudian fungsi dependen tadi ya. Fungsi dependen itu di mana perawat melakukan tindakan atas instruksi ya dari perawat primer ataupun dari dokter. Kemudian tadi yang ketiga itu fungsi interdependen, di mana fungsi interdependen ini tenaga kesehatan itu melakukan kolaborasi ya dengan tenaga yang satu dengan tenaga kesehatan yang lain. Baik, sekarang saya lanjutkan.
Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan memberikan soal pretest melalui Google Form. Ya, silahkan kalian mengambil HP-nya. Ya, untuk link soal Google Form-nya akan saya kirim melalui WhatsApp group. Ya, jadi soal pretest ini merupakan gambaran awal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian kirim. Sudah dikirim? Sudah. Sekarang silahkan letakkan kembali HP-nya dan kita akan melanjutkan untuk pembelajaran. Nah, kalian di sini bisa memperhatikan gambar pada layar. Gambar pada layar itu adalah gambar orang yang sedang demam, ya. Jadi, apakah kalian pernah mengalami demam? Ya, tentunya semua orang ya pasti mengalami demam. Ya, kalau tidak pernah mengalami demam itu sangat luar biasa sekali ya daya tahan tubuhnya. Nah, sekarang ada yang tahu tidak bagaimana cara melakukan pemeriksaan suhu tubuh? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Dimas. Jadi cara melakukan pemeriksaan suhu tubuh itu adalah dengan meletakkan alat ukur suhu atau termometer pada setiap file. Terima kasih. Ya, benar sekali ya jawaban dari Dimas. Beri tepuk tangan. Ya, jadi bagaimana cara melakukan pemeriksaan suhu tubuh itu dengan menggunakan alat termometer. Ya, di daerah mana? Iya, ketiak itu adalah salah satu tempat pemeriksaan suhu tubuh yang paling sering digunakan oleh tenaga kesehatan ataupun masyarakat. Nah, kalau misalnya nih kalian demam di rumah, kalian belum datang ke fasilitas kesehatan. Nah, hal apa yang perlu kalian lakukan di rumah? Siapa yang bisa, Bang Sri? Oke, silakan Bang Sri. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Dewayu. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menurunkan panas kita di rumah itu yaitu dengan cara melakukan kompres hangat pada bagian pembuluh darah besar kita. Setelah itu kita juga bisa melakukan pengukuran panas dengan meletakkan termometer di bagian aksial atau ketiak. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bang Sri. Ya, jadi hal yang bisa kita lakukan ya ketika kita demam, itu yang pertama benar, kita melakukan kompres hangat. Ya, kompres hangatnya itu di pembuluh darah besar. Misalnya di ketiak, di leher, kemudian di perut, kemudian di pinggang dan di selangkangan. Ya. Kemudian suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam satuan derajat. Jadi satuan dari suhu apa? Ya, benar sekali ya. Jadi satuan dari suhu itu adalah derajat Celcius. Misalnya 36 derajat Celcius, 37 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensi ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menentukan tempat pemeriksaan pengukuran suhu tubuh. Salah satunya tadi ya, seperti yang kalian sebutkan itu adalah aksila, benar sekali. Kemudian, mengklasifikasikan hasil pengukuran suhu. Yang ketiga, menentukan nama alat pengukuran suhu tubuh. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengukuran suhu tubuh. Kemudian yang kelima,
menentukan langkah-langkah pengukuran suhu tubuh. Itulah indikator pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian di sini juga sudah saya tampilkan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan tempat pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis alat termometer yang digunakan. Yang ketiga, menentukan klasifikasi hasil dari pemeriksaan suhu tubuh. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melakukan tindakan pemeriksaan suhu tubuh. Nah, di dalam pembelajaran tentunya saya akan selalu memberikan penilaian. Ya, penilaiannya ada 3 hal yang akan saya nilai. Yang pertama itu penilaian dari sikap, ya, di mana sikap yang akan saya nilai itu dilihat dari aspek religiusnya, kemudian kerjasama, tanggung jawab, disiplin selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu yang akan saya nilai adalah psikomotornya. Ya, psikomotor di sini nanti kan saya akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Nanti akan kalian berdiskusi dan presentasi, itulah nilai psikomotornya. Kemudian untuk penilaian ketiga itu penilaian dari kognitifnya. Ya, jadi nanti sebelum selesai pembelajaran saya akan memberikan soal ya atau post-test ya untuk mengetahui seberapa paham kalian terkait dengan materi yang saya berikan hari ini. Kemudian, nah kalian lihat lagi ya, pada gambar saya kembali menampilkan gambar orang yang sedang demam. Nah, di antara kalian adakah yang tahu berapa rentangan normal suhu tubuh? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, Ocha, silakan. Baik, normal suhu tubuh manusia itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Ocha. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang tahukah kalian di mana saja letak pemeriksaan suhu? Baik, jadi untuk letak pemeriksaan suhu tubuh itu ada di aksila atau ketiak, setelah itu ada di oral atau mulut, dan juga ada di rektal atau anus. Terima kasih. Sekalian jawaban Bang Sri, tepuk tangan. Ya. Jadi saya memberikan penambahan sedikit ya. Tadi kan Bang Sri hanya menyebutkan tempat pemeriksaan suhu tubuh itu ada 3 saja ya. Jadi saya tambahkan itu ada tempatnya pemeriksaan suhu tubuh itu di telinga dan di dahi ataupun di temporal ya. Kemudian, nah saya akan memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya nanti dalam bentuk LKPD. Sebelum tugas saya bagikan atau LKPD saya bagikan, saya akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, di sini jumlahnya berapa? 15 orang, berarti saya akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Untuk penentuan kelompoknya saya bebaskan saja ya. Silahkan kalian menentukan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan. Sudah semua dapat kelompok ya? Oke. Nah sekarang saya akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi masing-masing kelompok akan saya berikan 1 LKPD. Ya, coba kalian lihat pada LKPD-nya. Di situ ada petunjuk. Petunjuk pertama LKPD-nya. Pelajari dan pahami yang disajikan dalam LKPD. Kemudian yang kedua,
pahami tujuan pembelajaran dan indikator dari pembelajaran hari ini ya. Yang ketiga, baca panduan pada LKPD agar bisa melakukan kegiatan. Ya, yang keempat, kerjakan soal-soal dengan baik. Jadi nanti kalian harus membaca dengan teliti ya soalnya. Dan untuk literaturnya bisa kalian mencari di internet ataupun di buku paket. Ya, jadi saya bebaskan. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa kalian buat dalam bentuk PPT atau kalian langsung mengerjakan di LKPD ataupun di catatan saya persilahkan. Ya, jadi untuk sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Berarti sudah siap ya untuk mendiskusikan hasil dari tugas yang saya berikan. Kami akan memulai presentasinya. Mohon untuk baik, yang pertama itu ada LKPD 1 pengetahuan. Jadi di LKPD-nya ada yang dan diberikan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama gambar tersebut? Nama gambar tersebut adalah gambar termometer. Selanjutnya, alat tersebut digunakan untuk tindakan apa? Alat tersebut digunakan untuk tindakan khusus tubuh manusia dan juga untuk mengetahui seseorang dalam kondisi demam atau tidak. Yang ketiga, ada beberapa jenis alat tersebut yang kalian ketahui. Kami mengetahui 5 jenis termometer. Yang pertama ada termometer infrared, ada termometer digunakan. Cara menggunakannya diukur di daging. Selanjutnya ada termometer Tiffany digunakan dalam rumah. Yang ketiga ada termometer air kasar atau termometer kaca. Yang keempat ada termometer box, mengukurnya dalam mulut. Dan yang terakhir ada termometer digital, mengukurnya bisa dalam aksila, rektal dan juga oral. Baik, pertanyaan keempat, tempat pemeriksaan kandungan suhu tubuh ada di mana saja? Yang pertama ada di aksila atau ketiga, yang kedua ada di Tiffany atau di telinga, yang kedua ada di oral atau di mulut, yang keempat ada di rektal atau anus, dan yang terakhir ada di temporal atau dada. Pertanyaan kelima, bagaimana melakukan cara pemeriksaan suhu? Di sini ada SOP pemeriksaan suhu di bagian aksila atau ketiak. Yang pertama, bersihkan ketiaknya tisu, lalu pegang batang termometer air asap. Ketiga, pastikan termometer dalam keadaan tertutup dan diangkat. Keempat, letakkan termometer pada ketiak pasien. Kelima, silakan tangan pasien di atasnya. Keenam, angkat termometer setelah 10 menit. Ketujuh, ambil dan bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Kedelapan, buang alkohol swab di bengkok. Kesembilan, baca dan catat hasil pengukuran. Kesepuluh, rapikan pasien dan juga apa. Kesebelas, pasien dan juga apa. 12, cuci tangan, dan yang terakhir lakukan drenase. Baik, selanjutnya untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh Konsti. Baik, di sini saya sekarang akan membahas mengenai studi kasus. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Sebelumnya, di sini terdapat pertanyaan mengenai umur 35 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Bakti Nusantara pukul 15.00 diantar oleh keluarga. Pasien mengatakan mengalami pusing, mual, batuk, pilek, dan badan terasa panas sejak 4 hari yang lalu. Sebelumnya, pasien memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit dan pasien mengatakan membuat ramuan tradisional untuk keluhan tersebut dengan tujuan kondisi bisa kembali normal. Tetapi setelah beberapa hari ternyata keluhan tersebut tidak membaik dan memutuskan untuk diperiksa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, pasien diperiksa oleh dokter. Rencana, dokter akan melakukan pemeriksaan suhu dengan menggunakan alat termometer di daerah ketiak pasien. Dari hasil pemeriksaan, pasien tampak lemas, pucat, mata colok, dan ada rasa panas.
soal ketiga. Tentukan tempat pengukuran suhu tubuh yang dilakukan oleh dokter pada kasus tersebut. Jadi, tempat pengukuran suhu padanya apa? Yaitu pada bagian aksila atau ketiak kaki. Oke, soal terakhir yaitu tentukan tindakan apa yang tepat untuk kasus dari nyonya A. Jadi, dari hasil pemeriksaan pada nyonya A, masalah perawatan yang dialami oleh nyonya A ini yaitu peningkatan suhu tubuh. Jadi, tindakan yang tepat untuk nyonya A yaitu melakukan tindakan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer. Sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1 untuk mengakhiri presentasinya. Baik, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami tutup dengan peran bersatu. Om Santi 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 Om. Jadi sudah semua kelompok maju untuk presentasi ya dan menyampaikan hasilnya. Dan sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan kembali? Ya, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tadi kalian sudah presentasi ya dan menyampaikan hasilnya. Ya, jadi hasilnya tadi sudah cukup bagus ya dan itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Jadi di sini saya akan memberikan penguatan terkait materi hari ini yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Yaitu pengukuran suhu tubuh menjadi salah satu tanda dan gejala suatu penyakit. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Adapun beberapa jenis termometer yang umum digunakan itu adalah termometer air raksa, kemudian termometer telinga atau timpani, kemudian termogan atau termometer infrared, kemudian termometer dot atau termometer mulut, dan termometer digital. Nah, ini ada klasifikasi suhu. Klasifikasi suhu normal itu antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Kemudian dikatakan hipotermia apabila suhu tubuhnya kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kemudian dikatakan hipertermia apabila suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dan dikatakan hiperpireksia apabila pengukuran suhu tubuhnya melebihi 40 derajat Celcius. Nah, ini tempat pengukuran suhu tubuh ya, bisa kalian lihat gambarnya. Ada tempat pengukuran suhu tubuh pada aksila. Kemudian yang kedua ini ada oral ya. Kemudian yang ketiga ada tempat pengukuran suhu tubuh pada rektal. Tempat pengukuran suhu tubuh pada timpani atau telinga. Dan yang kelima itu ada temporal atau melalui dahi. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, banyak dari kalian berdiskusi, kemudian kalian menyampaikan hasil dan saya memberikan penguatan materi. Nah, mungkin beberapa orang dari kalian bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Siapa kira-kira nih yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, Harik, silakan. Nah, kesimpulan dari hasil kegiatan yang kita lakukan, pemeriksaan suhu tubuh dapat diperiksa di bagian oral, aksila, rektal, temporal atau dahi, dan timpani atau telinga. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Harik. Ya, terima kasih Harik atas kesimpulannya, atas pembelajaran hari ini. Nah,
sekarang sebelum pembelajaran berakhir, saya akan memberikan post-test ya, di mana post-testnya akan saya berikan melalui Google Form. Silakan ambil HP-nya. Sudah? Ya, saya akan mengirimkan melalui WhatsApp group. Silakan dibuka Google Form-nya dan dikerjakan pertanyaan yang saya sampaikan pada Google Form. Ya, apakah kalian sudah selesai mengerjakan post-testnya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silahkan letakkan kembali HP-nya. Nah, sekarang saya ingin kalian memberikan refleksi ya terhadap pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini? Baik, silahkan Dimas. Bagi Ibu, saya ingin berefleksi terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi menurut saya pribadi, saya sangat menikmati proses pembelajaran dan pembelajaran terasa sangat menyenangkan, di mana di awal kita mendapatkan ice breaking sehingga tidak terlalu tegang ya sebelum memasuki pembelajaran. Selanjutnya sebelum pembelajaran juga kita diadakan tanya jawab terkait materi yang sudah diberikan sebelumnya, di mana hal ini sangat membantu kami dalam mengingat-ingat lagi materi yang sudah diberikan. Dan tadinya juga kita dapat diskusi, di mana kita dapat bertukar pikiran dengan kelompok dan hasil diskusinya dapat diutarakan melalui presentasi. Jadi intinya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Dimas ya atas refleksinya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan yang terkait dengan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri dan materinya saya cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin memberikan doa penutup. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om.